Oke, selamat sore teman-teman. Ini saya mau ingatin sekali lagi ya buat teman-teman ya, selama bulan puasa kita untuk reviewnya itu di jam 5 sore ya. Jadi nanti ya tinggal disesuaikan aja nanti setelah bulan puasa ya berarti kita balik lagi ke jam 6 lagi. Oke? Baik, apa yang teman-teman lihat dari ini, dari market hari ini, ya ya begitu-begitu saja ya. Jadi kemarin kita juga memang udah nyiapin satu skenario kalau memang market setelah dari area kunci itu akan mantul. Jadi mantul juga nanti itu belum berarti dia akan, sepenuhnya ya, apa namanya, kembali lagi ke sebuah trend ya. Pada dasarnya trend indeksnya itu sendiri memang dalam keadaan sideways, tetapi di posisi terakhirnya teman-teman juga bisa lihat, saya kasih trendline di situ ya, nanti, yang di IG nanti saya posting di story deh ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan dia terus mengecil kan di ujungnya kan. Nah, pengecilan di ujungnya itu kan sebenarnya cuma mau menunggu market akan kemana ya. Jadi, kondisi market udah dalam keadaan yang normal kembali belum? Kalau udah, ayo gitu ya, mungkin udah mulai akan menunjukkan trendnya. Nah, pada saat itu ya kita baru akan mulai bereaksi juga ya. Nah, tapi ini kondisi market saat ini. Apa yang mau saya katakan hari ini adalah gini, kan masih banyak sekali yang masih nanya ya, ini, apa, "Kita udah boleh masuk belum?" Atau, "Kita udah boleh buy belum?" Gini segala macam ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat, memposting di Telegram, di IG itu saya udah posting di story juga, teman-teman bisa baca ya. Ada sebuah, tepatnya itu dari 2 buku ya, dari 2 buku yang mengatakannya seperti ini bahasa Inggris ya. Ya nanti mungkin yang di IG kalau nggak kebaca di story-nya teman-teman bisa nanti, ke YouTube ya. Nanti saya juga posting ke YouTube. Jadi ini ada story mengenai what to buy ya, what to buy, apa yang harus saya lakukan, mmm, untuk bisa, ini saatnya untuk saya beli atau belum. Ya ini mungkin, udah sering kita katakan. Jadi kalau memang market lagi belum ada keadaan apa-apa, ngapain lu sibuk di situ gitu, ngapain lu seperti apa ya, nanti masuk terus habis itu diombang-ambing oleh pasar, terus lu keluar lagi, nanti, kayaknya gua harus masuk lagi gitu ya, kayaknya bener nih, perasaan gue bener nih udah mulai selesai atau dan lain sebagainya ya. Nah, di statement ini di buku ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat, simpel banget ya, sangat-sangat simpel banget dia mau mengatakan kepada kita begini. Ada 3 hal yang lu mesti perhatikan saat lu mau membuy sebuah, saham ya. Lalu ini udah waktunya buat kita masuk atau belum. Nah, kita memang lihat kondisi ini. Ini sama dengan, trading system kita yaitu TIM, ya, TEAM ya, TIM Framework Trading System ya. Nah, pertama apa yang dikatakan di apa, yang mesti teman-teman lakukan adalah pertama lu harus mengidentifikasi trendnya itu apa yang saat ini ada di pasar. Nah, trend saat ini seperti apa? Oh, lu kalau melihat cuma satu candle saja hijau dan lu mengatakan bahwa trendnya itu adalah trend, ah udah saya nggak tahu lagi harus berkata seperti apa kalau lu punya metode untuk menganalisa per candle ya. Lihat trendnya secara keseluruhan. Kalau kita tahu bahwa market atau indeks harga saham gabungan itu sudah sejak, Januari ya, sudah sejak Januari terutama untuk sudah lewatin tahun 2022 gitu ya. Kita melihat bahwa marketnya itu sangat-sangat membosankan. Ya memang dalam keadaan sideways, memang ada pergerakan naik gitu kan. Kayak sekarang kan ada bergerak naik, tapi kenaikannya itu sangat-sangat terbatas. Sehingga paling kita cuma bisa ngambil berapa persen doang. Ya kan cuma buat swing-swing doang kan. Nah itu keadaan cukup membosankan. Yang mungkin ya yang sering saya bilang kita cuma tunggu black swan-nya apa gitu loh. Karena kalau kemarin kita nggak lihat, market kira-kira akan kolaps seperti apa ya, pakai keadaan seperti apa, karena itu hampir boleh bilang tidak terdeteksi sama sekali keadaan yang bisa membuat market kolaps. Kenapa tidak terdeteksi? Teman-teman bisa lihat, data-data ekonomi kita itu bagus semua, ya bagaimana mau kolaps, benar kan? 2022 laporan keuangan, perusahaan-perusahaan kita itu bagus-bagus semua. Ya gimana caranya? Kok bisa sampai dia kolaps? Kan nggak ada alasan untuk itu kan. Nah, datanglah yang namanya krisis perbankan. Ya, krisis perbankan, Silicon Valley, apa namanya, First Republic, kemudian ada Silvergate,
kemudian Credit Suisse, ya itu tiba-tiba datang gitu. Sekarang masih ada Deutsche Bank. Kita masih menunggu itu kira-kira akan terjadi apa enggak gitu ya. Kemudian ada statement, masih banyak statement-statement yang negatif mengenai krisis perbankan ini. Kenapa? Karena The Fed itu kan masih akan terus menaikkan suku bunga kan. Justru karena kenaikan suku bunga ini terjadi disparitas antara bunga obligasi atau bonds atau treasury bonds dengan bunga tabungan yang membuat masyarakat atau nasabah-nasabah mereka itu menarik uang dari bank untuk berpindah ke bonds ya atau ke treasury-nya. Nah, itu kan sebuah keadaan yang sampai hari ini kita masih belum melihat dia akan membaik. Memang iya, kita mungkin akan lihat nanti mungkin di bulan Mei The Fed mungkin masih akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga apa tidak. Karena kan karena kenaikan suku bunganya maka akhirnya ya terjadi krisis perbankan itu. Ingat tuh ya, ini krisis perbankan bukan sebuah apa ya kayak kita bilang krisis yang seperti Lehman Brothers ya dan sebagainya. Karena Lehman Brothers itu lebih ke arah krisis yang berkaitan dengan mortgage di mana itu akhirnya menjadi sistemik ya. Banyak sekali loans atau kredit yang tidak berhasil dibayarkan karena kenaikan kenaikan harga rumah yang begitu tingginya, terus habis itu karena waktu itu juga suku bunga yang rendah, terus habis itu orang nggak bisa bayar. Nah, itu membuat aset-aset perbankan itu menjadi tidak ada gunanya, ya. Nah, tapi sekarang sih sebenarnya tidak gitu loh. Aset mereka ada gunanya, cuman jatuh temponya yang membuat mereka harus jual rugi seandainya kalau terjadi ya dalam tanda petik rush gitu ya. Nah, itu keadaan market saat ini. Ya, itu keadaan market saat ini. Makanya selalu harus kita terjemahkan trendnya itu seperti apa. Nah, kalau seandainya sentimennya ini terus mengecil, artinya dia nanti dapat solusi. Contoh misalnya kayak Silicon Valley udah mulai akan dibeli oleh First Citizens ya, First Citizen Bank ya, itu udah dibeli. Kemudian kayak Credit Suisse udah dibeli oleh UBS. Ya, berarti kan ini sebenarnya udah mulai mengecil trendnya kan. Nah, apa yang harus kita lakukan setelahnya? Ya kita melihat ke technical. Ingat, kita adalah trader. Ya, trader. Tools lu adalah chart. Tools lu adalah technical. Jangan dicampur adukan. Pada saat lu udah mulai rugi, lu balik ke fundamentalnya. Ya, ingat loh ya, jangan dicampur adukan. Fundamental betul kita pakai untuk mensortir saham-saham pilihan kita. Oke, itu di awal. Jadi lu nggak masuk ke saham-saham yang nggak jelas. Oke, itu dilakukan di awal. Kalau kita, itu adalah yang kita lakukan. Jadi kita melakukan sortiran itu di awal. Jadi nggak bakalan kita misalnya masuk ke saham-saham yang, aduh ini nggak jelas nih pergerakannya. Kenapa gue masuk situ gitu kan? Jadi kalau misalnya lu tidak mensortir dari awal bisa jadi ya kenaikan banyak sekali kenaikan yang semu gitu kan. Nah, karena kenaikan yang semu itu akhirnya lu menjadi ya terpapar oleh risiko yang jauh lebih tinggi, oke? Nah, itu yang kita lakukan dengan fundamental. Bukan kita ikuti dengan fundamentalnya. Yang next-nya cara kita masuk, cara kita entry, cara kita melakukan pembelian dan sebagainya terus bikin trading plan itu based on technical. Ya, based on technical. Jadi lu bikin trading plan di situ. Nah, lu trade the plan. Oke? Nah, jangan sampai nanti wah ini turun terus nih. Wah, udah harus kena stop loss. Harusnya lu udah keluar karena berdasarkan plannya lu harus keluar. Lu nggak keluar. Kenapa? Karena alasan lu adalah gua fundamentalnya bagus kok. Ya kan? Fundamentalnya tidak berubah. Ngapain gua harus keluar? Gitu. Gua akan biarkan dia. Jadi itu adalah salah. Oke, itu adalah salah. Kenapa? Kita trader, bukan investor. Kalau lu investor, silakan. Ya, silakan. Lu berarti lu based on technical, based on fundamental. Kemudian lu lakukan dollar cost averaging. Jangan dicampur adukan, oke? Pada saat kita fundamental kita selesai pada saat kita udah sortir. Itu udah kelar. Oke, nah next-nya yang kita ikuti itu adalah teknikalnya. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, bagaimana cara kita melakukan sortiran terhadap teknikalnya? Ya, ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah teman-teman perhatikan
technical yang terbaik, the very best technically, ya, the very best technically. Nah, bagaimana cara memilih bestnya? Di sini cukup jelas kok menjelasinya. Yang di teorinya si Dawes mengatakan apa? Indeks saling mengkonfirmasi. Ya, indeks saling mengkonfirmasi. Nah, apa yang dimaksud dengan indeks saling mengkonfirmasi? Berarti lu mencari technical yang bullish, di mana di sektornya atau di grupnya itu bullishnya bareng. Ya, jadi dia bergerak di arah yang sama. Oke, misalnya contoh saham A yang dalam satu sektor dengan saham misalnya saham A sampai saham F gitulah ya. Nah, teman-teman lihat ini adalah saham-saham dalam satu sektor. Geraknya sama enggak? Nah, kalau dia pergerakan yang sama, maka dari A sampai F, mana yang terbaik yang lu pilih? Ya, jadi kita memilih yang terbaik dalam grup yang arahnya sama, yang trennya sama. Itu yang lu pilih. Jadi bukan ini ada saham yang satu bullish nih, tetapi grupnya bearish semua. Ya. Nah, kemungkinan peluang lu mendapatkan cuan yang besar itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang grupnya arahnya itu sama. Ya, maka dari itu kenapa teori Dawes mengatakan bahwa indeks saling mengkonfirmasi. Ya, jadi kalau misalnya dia ada di grup consumer goods misalnya ya, atau sekarang kan disebutnya sebagai non cyclical. Nah, di grup itu kita lihat saham-saham yang satu grup, yang sektornya sama, itu geraknya sama enggak? Nah, pada saat dia geraknya sama, maka lu pilih technical yang terbaik dari grup itu. Oke, jadi pertama lu tentukan trend, kemudian kedua lu tentukan technicalnya. Nah, secara technical berarti setiap orang punya setup kan? Ya, setiap orang punya setup kan. Lu mau pakai support resisten, demand and supply zones, lu mau pakai apa indikator A, indikator B, indikator C, terserah gitu ya. Tetapi yang pokoknya adalah lu harus dapat trendnya dulu. Di sektor itu trendnya seperti apa? Lu udah tahu trendnya dari indeks harga saham gabungan yang kita sering top to down analisis itu ya. Indeksnya gimana, kemudian teman-teman lihat sektornya bagaimana. Kalau itu adalah bullish, nah lu pilih dong saham atau technical yang terbaik di sektor itu, di grup itu. Itu yang kita lakukan. Jadi misalnya contoh ya, DRMA dan Auto. Nah, itu kan satu grup ya. DRMA, Auto, kemudian ada saham apa lagi ya, yang satu grup lah ya. Nah, lu pilih mana? Kenapa kita pilih DRMA? Ya, karena memang di teknikalnya itu jauh lebih baik daripada si Auto. Ya, ya. Nah, teman-teman juga lihat likuiditasnya. Likuiditasnya juga jauh lebih baik DRMA dibandingkan dengan Auto. Ya, terus habis itu kalau kita lihat karakternya, saya lebih cocok dengan si DRMA dibandingkan dengan Auto. Kenapa? Ya teman-teman lihat karakternya. Kalau Auto kan masih naiknya pelan-pelan. DRMA kan naiknya masih pelan-pelan ya, masih cukup konservatif lah naiknya, masih bisa itu kita ikutin lah. Sedangkan kalau Auto naiknya kenceng, turunnya kenceng, naiknya kenceng, turunnya kenceng kayak gitu ya. Ya itu ciri-ciri saham-saham yang likuiditasnya memang nggak terlalu gede-gede banget gitu, sehingga makanya pergerakannya cukup cepat. Ya, oke. Jadi itu yang teman-teman lakukan. Nah, begitu ini yang ketiga ya. Begitu teman-teman bisa menerjemahkan market sedang trendnya apa dan di grupnya, teknikalnya lu dapat yang paling bagusnya. Udah lu tinggal cari setupnya lu di daerah situ. Ya, kemudian lu bikin trading plan, ya lu bikin money manajemennya, risk manajemennya ya. Nah, habis itu lu trade the plan. Simpel banget kan? Ya, tapi itu yang kita sering lakukan setiap kali kita melakukan analisa. Maka dari itu kenapa kita punya trading system ya, framework-nya. Yaitu tim kan, T. T itu adalah trend. Lu harus bisa menerjemahkan trendnya itu apa. Ya, pada saat lu tahu trendnya apa, maka yang lu mesti cari adalah triggernya. Trigger, kenapa ini sedang ada trend seperti itu? Ada apa nih? Berarti kan ada sentimen yang lu cari ya, berita mengenai sektor tersebut, ya ada apa dengan si saham itu, si perusahaan itu. Kemudian setelahnya lu lihat lebih detail lagi ke teknikalnya, area kuncinya di mana? Ya di mana gua harus bereaksi? Karena lu nggak bisa bereaksi di setiap tempat.
lu harus tahu haltenya di mana. Ya kan? Itu di teknikalnya. Oh, begitu lu udah jelas, oh teknikalnya, haltenya di sini. Nah, di halte itulah gue mau tunggu. Ada nggak trigger dari candlestick kah? Ada dari pattern kah? Atau dari apapun gitu ya, yang merupakan setupnya gue secara teknikal. Gue lihat seperti itu, ini adalah saat gue masuk. Ya, terakhir lu tutup dengan money management dan risk management. Capital exposure lu mesti pastikan modal lu adalah modal yang benar-benar tidak lu pakai, jadi bukan uang panas. Kemudian risk ratio-nya kira-kira lu mau berapa tinggi, ya. Kemudian risk per trade-nya, resiko setiap transaksi lu berapa. Dan yang paling penting dalam money management dan risk management adalah position sizing lu. Ya, jumlah lot yang lu boleh beli berdasarkan risk per trade lu. Gitu. Jadi jangan ya ini yang mungkin bolak-balik yang saya harus katakan sekali lagi ya. Jadi nggak bisa seenak jidat dulu untuk membeli sebuah saham. Oh, gue punya uang 1M, gue beli aja 1M. Ya, risk per trade lu akan kacau. Ya akhirnya risk management lu akan kacau. Kok dia turun sedikit tapi udah kena dengan risiko yang gue berani tanggung. Gitu ya, misalnya contoh ya, risk per trade teman-teman adalah 1 juta ya, 1 juta. 1 juta kalau misalnya modal teman-teman 1% berarti sekitar 100 juta gitu kan. Modalnya adalah 100 juta. Berarti turun 1% berarti 1 juta. Ya kan? Nah, karena gue punya uang 100 juta, makanya gue lihat saham A ini bagus nih. Gue jepretin 100 juta ke situ. Stop loss itu pasti lebih dari 1% dong. Nggak mungkin stop loss cuma 1%. Ya, karena itu lalu butuh yang namanya position sizing. Jadi jangan sampai lupa untuk menghitung jumlah lot yang boleh gua beli dengan resiko per transaksi gua cuma segini, itu berapa lembar ya? Sehingga nanti kalau dia kena stop loss lu, maka itu adalah resiko yang memang sudah lu rencanakan sejak awal, yaitu 1% dari modal lu. Gitu. Maka dari itu jumlah lot ini penting. Jadi orang banyak yang gini loh. Misalnya nih, gue udah masuk di situ kan, ya kan pasar namanya harga kan nggak mungkin langsung tiba-tiba, oh gue udah masuk dia langsung jalan gitu kan, enggak kan? Dia bisa aja masih sideways di situ, masih ngebest di situ, ya, terus ya bisa turun naik gitu kan, ya. Nah pada saat dia turun, lu merasa bahwa kayaknya dia mau dekat-dekat stop loss gue nih, psikologi lu akhirnya terganggu, dah lu stop. Ya, lu stop, terus masuk lagi, stop, masuk lagi, stop, masuk lagi. Jadi akhirnya apa? Ya makanya itu akhirnya membuat lu merasa nggak yakin. Nggak yakin dengan apa? Trading plan lu nggak yakin dengan setup lu. Padahal itu belum kerja. Gitu ya. Nah setelah berapa lama tiba-tiba dia jalan. Nah pada saat dia jalan, lu merasa ketinggalan. Lu kejar di situ. Nah udah kan, plan lu kan udah pasti berubah semua. Lu bisa jadi lu masuk di pertengahan jalan. Kalau selamat ikut sampai ke bawah. Kalau ternyata dia balik lagi ke atas, ya cuma buat retest, kemudian dia turun lagi, nah lu merasa bahwa kena lagi gua. Ya, jadi setup apapun kalau psikologi lu seperti itu, ya itu nggak bakalan jalan. Nah, oleh sebab itu, maka dari itu tentukan sejak awal risk dan money management lu. Itu yang akan membuat lu bisa ngikutin nggak pergerakan perencanaan lu. Kalau lu nggak pernah ngerencanain resiko lu, maka ya itu kayak gitu jalannya kurang lebih ya. Jadi lu masuk, kayaknya enggak deh, dia kayaknya belum jalan. Lalu keluar lagi, rugi lagi segini kan. Masuk pas dia mulai jalan, lu masuk lagi, belum jalan. Kayak gitu ya, gonjang ganjing gitu. Teman mungkin bisa lihat kayak emas ya, emas yang waktu di siang hari tadi, ya siang hari tadi kan kita kan nunggu trigger kita kan, jadi udah mulai keluar tuh ya satu candle yang besar banget dengan shadow yang menolak kan untuk naik kan, berarti kan kita ke short kan. Ternyata apa yang terjadi? Naik lagi. Ya kan dia naik lagi kan. Nah, habis naik lagi, teman-teman bisa membayangkan ya, kalau misalnya kita pokoknya asal masuk aja, gue punya 100 juta, gue masuk aja berapa lot di situ, ya pada saat dia mulai naik lagi, lo akan merasa bahwa gila ya, tadi gue udah cuan nih, gue udah cuan hampir 12-13%, ya kan? Terus dia balik lagi ke nol, waduh ini kayaknya gue harus keluar, ya kan?
Kenapa? Karena apa? Lu dari awal lu nggak merasa secure dengan kerugiannya. Ya lu nggak merasa secure dengan kerugiannya. Nah, kemudian nanti ya pasti nanti akan lu itu ya mulai keluar, kemudian kok dia masih di situ-situ aja ya? Aku masuk lagi ah. Ya gue masuk lagi. Nah, pada saat lu masuk lagi, dia misalnya dia naik lagi retest ke atas kan karena shadow-nya kan kenceng banget ya. Turunnya kan besar banget kan. Lu merasa bahwa kayaknya gue harus masuk lagi. Dia naik lagi. Pada saat dia naik lagi, lu merasa wah kayaknya trendnya bener nih. Ya psikologi pasar akan membuat lu bingung. Ya akhirnya apa? Lu nggak ikut plan lu. Lu ikut psikologinya lu. Gitu. Nah, akhirnya membuat lu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk dan rugi akhirnya. Ya, itu yang dikatakan di postingan kedua yang saya kirim di tele juga ada, ya. Postingan kedua apa? Dia mengatakan gini. Yang pertama adalah tips dari orang lain adalah cara berbahaya untuk mencoba dan menghasilkan uang di pasar manapun. Tipsnya, ya. Jadi tips from other is dangerous way to try and make money in any market. Ini yang sering kita lakukan kan. Jadi kalau teman-teman lebih percaya sama orang lain, ya lebih percaya sama orang lain dibandingkan dengan diri sendiri. Itu sebabnya kenapa saya jauh lebih senang mengajarkan setup dibandingkan dengan memberikan rekomendasi. Ya kenapa? Karena setiap orang punya mental, punya resiko yang berbeda. Ya, punya mental dan punya resiko yang berbeda. Punya pemahaman teman-teman tentang pasar itu berbeda dibandingkan dengan mungkin orang yang memberikan tips itu. Ya ada yang misalnya contoh ya teman-teman, ini aja udah mulai bahaya ya. Lu menanyakan saham apa yang sedang dibeli oleh Pak Lokeng Hong. Ya, lu menanyakan saham apa yang sedang dibeli oleh Pak Lokeng Hong. Ya, nah pada saat lu tahu nih, Pak Lo sedang masuk ke saham ini, saham ini, saham ini, dan lu kejar ke situ. Ya, lu kejar ke situ dan akhirnya saham itu anjlok. Tapi lu adalah seorang trader. Nah, kira-kira pas nggak? Lu ikutin advice dari Pak lu, ya, tetapi yang lu lakukan di dalam ini di dalam market adalah trading. Jadi lu keluar masuk hanya karena Pak lo ada di saham itu. Ya kan beda ya. Lu akan jadi sama kalau lu punya mental, lu punya psikologi seperti Pak lo dan gayanya sama, yaitu investor. Jadi pada saat harganya turun, lu melakukan dollar cost averaging. Ya pada saat harganya turun atau setiap bulan, begitu lu dapat rezeki, lu sisihkan dan lu setor kembali ke saham tersebut. Itu akan menjadi berbeda. Tetapi akan menjadi sangat berbahaya karena Pak lo ada di saham itu, maka lo trading di saham itu. Ya, itu sesuatu yang berbahaya. Itu sudah sangat berbahaya. Ini yang berbeda ya. Nah, belum lagi kalau teman-teman lihat, ini trader ini masuk di sini loh. Trader ini masuk di sini loh. Oh, berarti gua harus masuk situ. Ya. Nah, tapi hasilnya kok berbeda. Hasilnya kok berbeda. Nah, salah satu yang membuat perbedaan itu adalah soal pengalamannya. Soal eksperimennya di pasar itu gitu. Seberapa mengenal karakter dari saham tersebut, seberapa besar disiplin dia terhadap manajemen risiko. Ya pada saat dia kena stop loss, udah dia stop loss aja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa stop loss kalau sampai dia kena itu loss yang kecil, itu kerugian yang kecil dalam portofolionya trader itu. Ya, nah karena kerugian yang kecil itu gampang sekali ditutupin. Itu mudah sekali ditutupin gitu. Nah, permasalahannya itu menjadi berbeda pada mereka yang mungkin baru trading. Ya, mereka yang mungkin baru setahun, 2 tahun trading. Atau sudah lama sekali trading, tapi nggak punya setup, nggak punya cara untuk melakukan buy, sell. Ya, pokoknya udah gue tinggal kemana air mengalir gitu ya, itu yang gue lakukan. Nah, itu akan menjadi berbeda. Ya, pada saat dia kena stop loss, lu nggak berani stop loss. Nah, akhirnya jadi big loss. Nah, pada saat big loss, ini yang kedua nih. Ya, yang kedua ini yang jadi berbahaya. Karena saking putus asanya, dia pengen secepatnya mendapatkan balik ya modalnya. Ya, makanya dia
terus-menerus ada di pasar itu. Pokoknya dia coba terus, gue nggak mau tahu ya, gue akan hajar itu. Dan akhirnya apa? Sampai akhirnya berdarah-darah, tambah berdarah-darah lagi. Itu mungkin sering ya, udah pasti sering banget teman-teman dengar ya. Ya, jadi nafsu, ya, kemudian putus asa, pengen balas dendam karena apa? Ruginya udah gede dan berharap itu segera dan secepatnya bisa balik modal. Itu dari mana coba? Karena apa? Lu teman-teman kalau urutin ya, lu punya jurnal, lu bisa urutin kok. Itu semua karena dari awal kita sudah salah langkah. Udah tidak menerapkan yang namanya manajemen risiko. Ya, yang lebih parah lagi adalah, gue anti stop loss. Ya, gue anti deh cut loss. Gue anti dengan semua itu. Kenapa? Karena gue merasa bahwa nanti semua saham, semua harga yang turun itu akan naik kembali. Ya, itu luar biasa loh. Kalau teman-teman udah masuk ke dalam itu ya, lingkungan yang itu, wah, saya udah nggak tahu lagi. Itu teman-teman bisa lihat lah, yang anti stop loss itu berapa banyak sih trader-trader yang mungkin teman-teman kenal, yang profesional, yang memang sudah bangkotan. Nah, kemarin itu salah satu mentor ya, yang buku yang saya ikutin yaitu si William J. O'Neill itu ulang tahun. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, dia walaupun punya portofolio setiap tahun itu bisa di atas 60%-an ya, itu tetap loh menerapkan yang namanya stop loss. Ya, Mark Minervini teman-teman bisa lihat ya, good trader dia memperhatikan apa? Downsize-nya, bukan upsize-nya. Mark Minervini masih hidup ya sampai hari ini kan. Ya. Teman-teman bisa lihat lah. Jadi mereka masih memperhitungkan yang namanya risiko. Nah, tiba-tiba ada keluar satu aliran bahwa nggak usah stop loss, nggak usah cut loss. Semua saham yang turun dia akan naik. Wah, itu akan membuat lo tambah putus asa lagi. Kenapa? Karena bagian dari trading lu tidak perhitungkan, yaitu risk dan money management. Dan risk dan money management itu akan membuat lu kacau dalam segala hal, terutama dalam hal psikologi lu. Ya, pada saat lu udah nggak lu udah loss gede, lu udah nggak punya yang namanya stop loss ya, lu lihat lu akan mulai frustasi ngelihat portofolionya kita kok tambah tebel ya, bahkan sampai ada yang mengatakan oh kalau udah lagi merah-merah gitu lu tutup aja porto lu ya, jadi nggak usah lihat nanti bulan depan setahun depan baru lihat lagi. Nah itu nggak pas ya. Nah nanti kalau lihat lagi tambah merah gimana dong, tambah putus asa lagi lu. Akhirnya apa, lu saking desperate-nya ya, makanya lu harus ada terus di pasar. Lu nggak bisa nggak ada di pasar. Walaupun market jelek sekalipun lu harus ada di pasar. Ya, dan apa namanya, mimpinya itu adalah gua akan secepatnya menjadi kaya raya. Ya, kalau udah ngomongin soal ambisi, udah ngomongin soal apa ya, ya dalam tanda petik mimpi-mimpi seperti itu, ya saya harus katakan kepada teman-teman mungkin begini ya. Trading atau pasar modal itu adalah cara menjadi kaya, tetapi dengan perlahan. Nggak bisa lu dengan cepat langsung menjadi kaya raya. Loh kok yang lain bisa? Ya kok yang lain bisa? Nah, teman-teman tinggal lihat. Pada saat mereka mendapatkan kekayaan itu, berapa banyak yang bertahan menjadi tetap kaya? Atau jangan-jangan mereka cuma dapat uang apa kayak itu ya, kayak durian runtuh terus habis itu kayak dapat lotre lah. Ya, lotre terus habis itu orang yang mendapatkan lotre itu teman lihat seperti apa? Ya itu secepatnya hilang begitu saja kan. Nah, apa yang mau saya katakan di sini, teman-teman kenapa saya katakan bahwa di dalam pasar di trading ya, di saham, di forex apa dimanapun gitu ya, itu adalah sebuah skim ya atau sebuah cara menjadi kaya tetapi dengan perlahan. Kenapa dengan perlahan? Agar kemampuan lu mengelola uang itu disesuaikan. Meningkat gitu loh. Literasi keuangan lu meningkat seiring dengan semakin lu pahami pasar ini, kemudian lu tahu bagaimana cara ngelola uangnya pada saat uangnya gue udah dapat nih, gue udah profit sekian, bagaimana ya cara gue ngelolanya. Kan banyak sekali yang gini ya. Ya ini mungkin terjadi pada saya dulu juga ya. Pada saat saya dapat gitu tiba-tiba lah ya ampun gila lu cuannya segini.
Ya, teman-teman mungkin pernah lihat saya posting cuan saya 700, 1000% gitu ya. Nah, teman-teman bisa bisa membayangkan gitu, "Ih, ya ampun gila ya," kayak kayak mendapatkan durian jatuh gitu ya, tiba-tiba, "Oh, wah gila dari uang kecil menjadi uang sebesar itu." Apa yang terjadi? Gaya hidupnya yang naik, ya, gaya hidupnya yang naik. Nah, pada saat gaya hidup lu naik, ya, gaya hidup lu naik, susah sekali untuk menurunkan itu loh. Kenapa? Karena tidak setiap saat lu akan mendapatkan sesuatu itu terulang. Ya, proses itu menjadi beggar-beggaran itu butuh proses tuh. Itu butuh berapa bulan, butuh berapa tahun. Gitu. Nah, selama berapa bulan itu, selama berapa tahun itu, kalau gaya hidup lu naik, ya berarti kan lu akan nyedot nih uang uang yang tadinya harusnya lu pakai untuk ini jadi uang dingin ya, itu menjadi uang panas. Kenapa? Karena gaya hidup lu yang ketinggian. Ya karena itulah teman-teman kalau misalnya belajar lah ya, saya pikir teman-teman pasti udah banyak mendengar lah ya, tips-tips tentang, apa, bagaimana orang-orang kaya tetap menjadi kaya gitu kan. Mereka tidak naikin gaya hidupnya. Ya, yang naik itu adalah pemasukannya. Pada saat pemasukannya tambah-tambah besar, ya, udah sangat besar, misalnya naiknya 100%, yang lu boleh naikin dalam gaya hidupnya paling cuma 10% doang. Itu otomatis kok akan ikutan naik. Nah, apalagi pada saat lu tahu bagaimana cara mengelolanya. Jadi uang 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 gede datang nih, uang gede datang, lu tahu bagaimana cara ngelola uangnya. Jadi akhirnya uang itu bisa terus membesar. Nah, itu efek dari compounding. Ya, itu akan terjadi. Kalau gaya hidup lu naik, pemasukan lu ya cuman di situ-situ aja. Kadang-kadang kan kembang kempes gitu ya. Nah, itu pasti akan membuat pemasukan lu atau yang orang sebutnya sebagai besar pasak daripada tiang. Ya, jadi sekali lagi, kalau di trading, di pasar modal, di pasar forex ya, itu adalah cara untuk menjadi kaya tapi secara perlahan. Tujuannya adalah agar literasi keuangan lu juga ikutan naik. Kemampuan lu mengelola uang itu juga ikutan naik. Gitu. Ya, oke? Itu. Nah, akhirnya ya, teman-teman harus lihat ya, bahwa pada saat psikologi lu udah jelek, psikologi lu udah habis-habisan, nah, lu akan merasa bahwa gila ya, trading itu lu akan bergabung lah sama orang-orang yang ngomong trading itu judi, lu nggak mungkin bisa kaya. Ya, akhirnya lu akan mengaminkan bahwa oh iya trading itu udah diatur, kenaikan harganya udah diatur, bahwa lu nggak mungkin bisa menang melawan pasar, apa kalau melawan pasar sih iyalah, ya melawan bandar ya, melawan ini, semua dia udah diatur. Lu mah siapa sih gitu kan? Jadi lu akan mengaminkan hal itu. Gitu. Kenapa? Karena lu merasa bahwa itu sama. Ya, dan itu bukan cuma teman-teman doang yang ngerasa seperti itu. Kalau teman-teman tanya 1.000 orang yang sudah ada di pasar modal, pasti semuanya akan berkata begitu. 1.001 yang akan mengatakan, wah itu mah udah diatur. Kenapa? Karena dia nggak pernah untung. Kenapa? Karena dia nggak pernah bisa menjaga yang namanya kerugiannya. Memang iya kita nggak bisa untung setiap saat kok. Setiap kali lu transaksi lu pasti untung. Nggak ada. Nggak ada ceritanya trading seperti itu. Pasti ada ruginya. Tetapi kerugian yang terjadi itu kecil. Ya kecil. Buat nutupinnya itu gampang. Mudah untuk ditutupinnya. Ya, karena kenapa kita harus melakukan itu? Untuk menjaga psikologi kita jangan sampai menjadi orang yang putus asa. Yang desperate. Ya, bahkan yang mengaminkan bahwa oh harga itu udah diatur begini gini gini gini. Dia masih tetap trading loh. Dia kayak jadi kayak orang lu tahu kan kasino kan? Ya, ada orang yang pernah untung nggak dari kasino? Ya hampir boleh dibilang tidak ada orang yang bisa membawa uang keluar dari kasino menjadi kaya raya gitu ya. Kalau kalaupun ada ya lu pasti akan diusir, pasti lu akan dipantau dan lain sebagainya. Itu kasino. Betul, dia akan diatur seperti itu. Ya kan? Nah, lu merasa bahwa trading itu seperti itu. Jadi lu merasa nanti akhirnya kayak 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 apa namanya? Lu udah tahu bahwa itu diatur, lu udah tahu bahwa itu nggak mungkin menang, tetapi lu stay terus di situ. Jadi ngotot terus ya, tapi nggak punya cara, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau bikin apa ya, ngomong lah apa ya, apa, seenggaknya tahu setup ya,
bisa membaca teknikal lah, gimana sih gue mengatur risk management, lu nggak pernah mau gitu loh. Ya, jadi akhirnya apa? Jadi putus asa. Jadi market mau seperti apapun, gue harus ada di situ. Itu adalah sesuatu yang salah besar. Makanya teman-teman kalau udah lama di sini, lu catat, lu coba catat dan lu akan lihat siklusnya. Dia ada siklus tuh ternyata. Dan setiap, ya kan teman-teman tahu ya, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun, itu biasanya ada namanya siklus resesi kan. Kenapa dia butuh meresesikan diri? Agar harga-harga sahamnya itu tidak sampai overheating kan, makanya diturunkan. Nah, pada saat harganya turun, ya kalau fundamentalnya bagus, itu yang kejar. Ya kalau fundamental tidak berubah, cuman karena kepanikan orang-orang dia turun, itu lu kejar. Gitu, dan itu tidak berlangsung setiap saat. Tapi pada saat kesempatan itu datang, lu harus siap. Lu harus ada gitu. Lu harus benar-benar aware, oh ini datang nih. Nah, itu lu ambil, itu udah pasti lu cuan. Yang Pak Lo bilang beli Mercy harga bajai. Ya, nah keadaan seperti itu lu mesti benar-benar dapatkan. Nah, itu makanya kenapa dikatakan di awal kan, bagaimana cara gue mencari saham-saham untuk dibeli? Yang pertama lu mesti tahu trennya. Udah tahu trennya. Ya, makanya setiap tahun ya, setiap awal tahun, setiap akhir tahun itu ada outlook market untuk tahun depan. Kenapa? Kita butuh tahu trennya seperti apa. Nah, itu yang mau gue kejar. Ya, nah kemudian lu perhatikan teknikal yang terbaik di sektor yang memang bergerak di arah yang sama. Gitu, kalau kita bilang kendaraan listrik, ya sudah berarti kendaraan listrik ini saham-sahamnya apa aja di situ. Sudah mulai belum? Kalau sudah mulai, berarti di sektornya, saham-saham di sektornya, itu akan bergerak di arah yang sama. Nah, pada saat itu bergerak di arah yang sama, lu pilih yang terbaik. Ya, lu pilih yang terbaik, ya berarti itu yang lu ikutin. Kemungkinan lu mendapatkan keuntungan itu jauh lebih besar dibandingkan lu mencari saham ya di sektor yang lagi bearish, lu berharap dia bullish. Gitu. Ambil contoh paling gampang ya, saham yang bearish dan lu berharap dia bullish adalah saham batubara. Itu kan sektornya lagi bearish, sektornya lagi turun semua. Tetapi lu berharap misalnya bumi naik, ya bumi bisa ke langit, ya atau sektor misalnya sektor teknologi misalnya itu kan lagi ditimpa duit yang duit investor nggak ada, suku bunga tinggi segala macam, dan lu berharap dia bullish gitu kan. Itu contohnya gitu loh, contohnya. Jadi lebih baik ya lu cari trendnya dong. Oh, perbankan lagi bagus, nah lu tinggal lihat technical mana yang terbaik, itu yang lu ambil. Atau misalnya retail ya, consumer goods lagi bagus. Oh ya udah, lu lihat itu yang bagus. Nah, mana yang terbaik itu yang lu kejar. Oke? Jadi tahu trennya, kemudian tahu bahwa sektornya itu saling mendukung. Ya, indeks saling mendukung ya. Dia saling mengkonfirmasi. Oh ya udah, lu cari yang terbaik di antara itu yang lu kejar. Jadi peluang lu untuk mendapatkan keuntungan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ya lu masuk-masuk yang tempat-tempat yang nggak jelas. Nah, ambil contoh nih misalnya kayak ini yang lagi ada naik kan Slis kan. Slis kan di motor listrik kan. Nah, teman-teman udah tinggal lihat nih. Slis. Yang lain apa lagi nih? Oh, ada si NFCX, ada si Wika, ada siapa lagi nih? Ya. Nah, lu lihat di situ bagaimana? Ah, itu yang lu kejar, mana yang kalau dia bergerak di bidang di arah yang sama ya. Nah, lu kejar mana yang terbaik. Gitu. Itu yang lu lihat. Ya. Nah, contoh kemarin itu banyak yang rally dan breakout konsol, tetapi trendnya kan sideways ya. Jadi bisa diambil apa enggak. Nah, ini yang kita sebut sebagai top to down analysis. Top to down analysis. Yang kita lihat kan sebenarnya adalah trend. Ya, trend marketnya dulu nih. Yang pertama yang kita lihat adalah indeks harga saham gabungan, kemudian masuk ke sektoralnya. Jadi kalau ada yang rally, kemudian breakout, tetapi marketnya seperti itu, kita lihat ya, breakout-nya itu, ya kan teman-teman harus lihat kan, breakout, terus habis itu volumenya bagaimana, confirm apa enggak. Tapi kalau dia marketnya nggak bagus, even waktu breakout pun, itu nggak terlalu bagus. Kita mungkin tidak akan ngambil pada saat dia breakout. Teman-teman bisa baca di sini ada kok dia
ya, you want to, ya, kalau negatif, kalau trennya negatif, kita mau melakukan pembelian sesedikit mungkin, even if you see some stock breaking out. Kalau marketnya lagi nggak bagus-bagus gitu, ya, kita lebih baik kita nunggu aja. Nggak akan telat kok, nggak akan ada kata terlambat untuk melakukan pembelian. Tenang aja teman-teman, tahu ya ada sebuah setup dari Jesse Livermore yang sering kita sebut sebagai best on best itu loh ya. Jadi dia rally, best, rally. Ya, rally, best, rally. Jadi setiap rally tetap akan ada bestnya. Gitu. Kalau memang marketnya lagi bagus ya lu tunggu best aja untuk ikut rally selanjutnya. Gitu. Jadi nggak usah khawatirkan gitu. Di sini kan ngomongnya dengan jelas kan, your probabilitas untuk berhasil itu kecil pada saat market lagi nggak bagus ya. Probabilitas lu untuk berhasil itu kecil. Gitu. Kenapa? Karena market melawan lu. Ini market trennya sedang tidak terlalu bagus-bagus banget gitu ya. Tetapi lu lihat breakout lu ambil. Itu biasanya probabilitasnya itu kecil. Jadi lu tunggu apa? Gue mau tunggu confirm. Ya balik lagi kalau misalnya teman-teman lihat dari chartnya si indeks harga saham gabungan, saya lebih baik tunggu dia break. Ya break berarti udah di atas 7.000 kurang lebih. Ya ini berarti udah break dari trendline itu, break 7.000 ya mungkin nanti dia retest habis itu naik lagi. Itu pun masih dalam keadaan sideways. Ya itu masih dalam keadaan sideways. Teman-teman bisa lihat kan? Kondisi indeks harga saham gabungan masih dalam keadaan sideways walaupun dia break 7.000. Gitu. Itu pun masih dalam kondisi sideways. Cuman ya tinggal teman-teman masuk ke sektoralnya. Kita udah lihat ada ancang-ancang sebenarnya ada pergerakan di indeks besarnya. Ya kita lihat kalau misalnya di Dow Jones juga mungkin ada pergerakan di situ. Ya kita lihat sebentar aja ya Dow Jones ya. Yang saya tahu itu adalah dia breakdown nih. Ya dia breakdown. Ini kan dia masih di area-area support yang berhasil dia break. Berarti ini sekarang adalah resistennya kan. Nah kita masih mau lihat ini apa dia akan break turun atau enggak. Ini tergantung dari sentimennya, tergantung dari bensinnya. Memang yang kita lihat sekarang krisis perbankan itu udah mulai berakhir. Bukan berakhir sih ya. Maksudnya udah mulai mengecil sentimennya. Karena nggak ada yang bagus, nggak ada yang baru lagi. Deutsche Bank juga kayaknya udah mulai dijagain ya. Jadi hampir boleh dibilang kelihatannya udah terjaga banget gitu. Jangan sampai ada letupan. Ya, kemudian likuiditas kita lihat juga udah diguyur lagi oleh the Fed kan. Jadi dia udah ngambil berapa ratus miliar gitu ya. Sekarang udah masuk lagi setengahnya. Ya, nah likuiditas ini bisa nggak balik ke pasar modal? Kalau dia bisa balik ke pasar modal itu bisa menjadi dorongan. Kalau tidak bisa, ya malah balik lagi ke pasar uang, ya berarti kan ya cuma di situ-situ aja nih, belum bergerak nih. Ya pergerakannya lebih baik kita tunggu. Ya lebih baik kita tunggu. Jadi kalau seandainya nih kita lihat di ini ya komposit ya, yang kita katakan koreksi, kemarin kan saya udah bilang kan, yang kita katakan koreksi adalah pada saat dia tembus di bawah 6.500. Ya itu koreksi udah. Ya pada saat dia koreksi ya kita mau tunggu di bawah, di area kunci yang bawahnya. Ya tapi kalau dia nggak koreksi bagaimana? Nah, kalau dia nggak koreksi, kita mau pastikan dulu dia break dan itu stay di situ dan confirm. Confirm bagaimana ya? Lu cek sentimennya. Sekarang kan perhatian semua orang itu adalah ke krisis perbankan itu. Ya, krisis perbankan. Kalau itu confirm misalnya kayak Credit Suisse udah lewat, ya udah clear nih. Apalagi kemarin ada 5 bank sentral yang sudah memastikan memberikan mandat kepada The Fed untuk memastikan likuiditas US dollar itu ada di pasar. Ya, harus cukup nih. Jadi kalau misalnya gue butuh, lu harus ada. Ya, makanya The Fed itu sampai injek ke pasar itu sampai 300 miliar US dollar lebih. Untuk apa? Untuk membiayai itu loh. Silicon Valley, ya, First Republic, ya, First Republic Bank, kemudian ada Silvergate, kemudian ada apa yang saham-saham apa bank-bank yang lain gitu kan untuk memastikan di lapangan tidak terjadi rush. Oh, udah tenang semua kan? Udah tenang, udah clear nih. Ya, Silicon Valley juga udah diambil termasuk semua tabungan segala macam diambil oleh First Citizens Bank ya.
Nah, itu udah mulai agak reda nih. Nah, yang ditunggu oleh pasar adalah dinaikin nggak suku bunga The Fed. Ya kalau dia naik lagi, ini kan sebenarnya gara-gara The Fed itu naikin suku bunga kecepatan kan. Ya ini adalah kenaikan suku bunga yang sangat-sangat cepat di sejak tahun berapa ya? Sejak tahun 1960-an. Ya itu cuma dalam waktu hampir nggak sampai 2 tahun itu bisa naik sampai 4% lebih, sampai 5%. Gitu. Jadi karena kecepatan kenaikan itu, disparitas antara si deposito tabungan dengan si bonds atau treasury bonds itu kegedean. Ya jadi akhirnya makanya timbul orang tarik uang untuk pindahin ke treasury. Gitu ya. Jadi ini yang kita lihat sekarang. Jadi makanya dari itu kita mau nggak mau nunggu. Nah, kan saya tahu ya, menunggu itu sesuatu yang membosankan. Betul nggak? Ya, nah karena itulah makanya teman-teman harus punya pasar lain untuk menyalurkan ini loh, nafsu lu. Ya kalau lu nggak bisa, nggak klik, ya udah lu pindah ke pasar lain. Ya pindah ke pasar lain. Apa yang kita kemarin suggest yaitu forex. Tapi ingat, pada saat lu ke forex kan ini lebih ini ya, lu pindah ke sesuatu yang lu tidak kenal itu menjadi resiko. Ya, resiko itu cukup tinggi. Oke. Nah, jadi pada saat lu pindah ke sana, nah sembari lu masih belajar lingkungannya, penyesuaian lingkungan karena beda lu. Ya, beda. Lingkungannya saham dengan lingkungannya forex itu jelas beda. Ya. Nah, pada saat lu mempelajari lingkungan itu, pakai uang kecil. Ya, pakai uang kecil. Sehingga ya lu nggak perlu harus sampai desperate banget gitu ya. Aduh, gua kayaknya tetap harus buka, tetap harus lihat orang. Gua kan trader nih. Setiap hari harus ada di pasar, setiap hari harus pantau monitor, setiap hari harus ada di laptop, online online trade gua, live trade gua itu harus terbuka gitu ya. Sehingga kayaknya gua harus ada di di depan laptop, di depan monitor setiap saat gitu ya. Enggak perlu kayak gitu. Ya, dulu malah saya sarankan udah libur aja. Nah, saya tahu bahwa itu tidak pernah terjadi, ya karena itulah daripada lu habisin uang cuma buat disetor ke market, ya udah ayo kita ke tempat lain aja. Ya, di mana pasar itu dua arah. Dia mau jelek mau bagus. Ya, lu mau pasar jelek ya dia ada tradingnya, pasar bagus dia ada tradingnya. Gitu. Ya, jadi cuman itu ya. Cuman yang mau saya sarankan adalah pada saat teman-teman pindah ke sana, kenali dulu ya, tahu dulu gimana cara mainnya, lingkungannya bagaimana, premannya gimana ya. Kemudian ya keadaan sekelilingnya seperti apa, kenali dulu dengan uang kecil. Pada saat lu udah kenal, baru lu naikin aja uangnya. Gitu. Kalau saya boleh katakan ya, ini saya mau tutup aja ya. Kalau saya boleh katakan begini, akhirnya ya, teman-teman pakai uang besar untuk menghasilkan uang besar itu ada di saham. Ya, kalau uang kecil lu mau pakai di saham untuk menghasilkan uang besar, bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama. Ya, butuh waktu yang sangat lama. Nah, kalau di forex sama komoditas, apa bedanya? Bedanya adalah lu bisa pakai uang kecil untuk menghasilkan uang besar. Ya, bisa pakai uang kecil untuk menghasilkan uang besar. Ya, tetapi resiko di forex itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saham. Ya, jadi otomatis teman-teman harus tahu lingkungannya. Nah, setelah tahu ya lu pasti paham lah apa yang saya katakan hari ini. Jadi kalau di saham lu pakai uang besar untuk menghasilkan uang besar. Ya. Kalau di forex lu pakai uang kecil untuk menghasilkan uang besar. Ya, jadi kalau di saham lu pakai uang kecil untuk menghasilkan uang besar, sayang. Lu buang-buang waktu. Beneran, waktu lu akan terbuang lumayan. Ya, apalagi lu ikut scalping dengan uang kecil. Wah, itu buat saya ya. Lu akan makan waktu cukup lama. Gitu. Kecuali memang lu punya setup untuk men-scalping di saham. Ya, tapi kalau nggak ada, lebih baik uang kecil lu pakai di forex. Tetapi kenali ya lingkungan itu, tahu bagaimana caranya, punya setupnya, itu benar-benar technical murni. Ya, ini benar technical murni. Kalau tuh mau main fundamental, ada datanya sih sebenarnya. Ya, artinya kalau lu benar-benar technical, ya sudah berarti lu mainnya di technical.
pada saat hari-hari di mana ada data keuangan keluar, lu hindari. Sama kayak kita lah di saham kan, pada saat dia ada corporate actions, kita nggak mau di situ. Ya, kita tunggu corporate action-nya selesai, baru kita masuk lagi. Nah, di forex juga sama. Kalau lu murni technical, lu hindarin hari-hari di mana dia keluar data. Jadi nggak gonjang-ganjing gitu loh, ya. Dan lu tuh mesti tahu juga ya kapan dia ramai. Kan kita kayak di saham kan lu tahu kan, likuiditas itu everything, ya kan? Pada saat uang besar udah mulai masuk, harga jalan. Nah, di forex enaknya itu adalah lu tahu kapan uang besarnya masuk. Ya, lu tahu kapan uang besarnya masuk, jadi lu bisa flow lu bisa ngalir bersama ya uang besar itu. Gitu, ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? IDX Finance gimana ke depannya? Untuk perbankan ya. Untuk perbankan kita lihat teknikalnya aja ya. Nah, ini yang kita lihat dari perbankan. Mana finance? Nih. Nih, teman-teman lihat ya untuk perbankan ya. Saya mulai dari nol ya. Ini kita sering sebut ini sebagai double bottom. Benar nggak? Ya. Kita sering sebut itu sebagai double bottom. Kemudian kalau misalnya saya tarik garis trendnya. Nah, ini kan berarti kita mau tunggu adalah dia ada peluang ke atas atau peluang ke bawah. Itu aja udah. Ya, ini sektornya. Nah, kalau dia punya peluang untuk naik ke atas, teman-teman ceklah sentimennya segala macam kan. Kalau dia ada peluang untuk naik ke atas, nah kita pilih siapa yang terbaik di antara ini teknikal loh ya. Saya nggak ngomongin soal fundamentalnya ya. Siapa yang teknikalnya terbaik di antara sektor ini? Ya mungkin ya teman-teman lihat, BCA terbaik, ya sudah pilih BCA aja. Ya atau BRI terbaik, ya sudah pilih BRI aja. Ya BRI ya kayak gitu ya. Tapi kalau dia nanti ada peluang untuk dia misalnya terjun ke bawah, ini kan udah double bottom ya. Ya ini double bottom kan. Kalau ternyata market lagi jelek nih, terus dia turun ke bawah, ya sudah berarti teman-teman ya tinggal tunggu di bawah, tunggu di area bawah. Ya udah tahu area-area yang mesti teman-teman tungguin. Nah ini di sini nih misalnya, ya kan? Nah pada saat dia udah di bawah sini, di area kunci ini, lu tinggal cari lagi. Kira-kira di sektor ini, mana teknikal dari saham-saham di sektor itu yang terbaik? Ya udah tinggal gue ambil. Kalau memang dia ada di area kunci, keluar sinyal-sinyal penolakan, ya atau setup lu seperti apa, itu yang lu incar. Gitu. Nah sebelum dia mengeluarkan sinyal buat kita, lu do nothing. Ya lu do nothing. Jadi contoh misalnya saya punya BDMN, ya BDMN saya di 2600 atau 2700. Ya, saya do nothing. Kenapa? Karena memang saya ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya sekarang dia udah mau ke 3000, ya sudah saya do nothing dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya saya udah tahu saya cuma pakai buat swing, ya udah nanti saya tinggal tentukan area mau saya keluarnya. Tapi ya BDMN saya nggak pakai buat swing gitu ya. Nah, selama ini masih stay begini, ya sudah saya cari teknikal terbaik di antara saham-saham perbankan itu. Ya udah, gitu doang gitu. What to buy ya kayak gini. Gitu kan? Lu lihat di sektor indeksnya masih begitu. Ah, sudahlah. Ya, ini bergerak naik. Betul dia bergerak naik, tapi kan belum naik. Gitu kan? Nah, kayak gitu. Oke? Oke, nah sekarang beef. Mana beef ya? Ini beef ya. Ini beef. Kok jelek banget sih sekarang? Ini daily ya? Ya ampun teknikalnya kok begini sekarang ya. Ini kalau teknikalnya begini, saya sih masih cenderung untuk tidak melihatnya ya. Ini kalau buat saya ya. Kenapa? Karena teman-teman buat swingnya nggak bisa. Ya nih. Oke, sekarang ini adalah high-nya nih. Ya, ini high-nya. Nah, kita nggak tahu nanti akan didorong naik lagi apa enggak. Ini mesti lihat order book ini, Pak. Ya, tapi ini udah di high nih. Ya, ini udah di high nih, di 86 ya 82 ini udah high-nya. Ini kalau teknikalnya sih begini ya. Nah, cuman yang saya tahu tuh owner barunya kan apa plantation itu kan. Ya, itu ini buat bayar utang. Saya nggak tahu nanti
nanti benar-benar dikembangkan atau ternyata nanti dia switching ke bisnis lain. Ya. Tapi teknikalnya sih kurang lebih begitu. Ini udah di high lagi. Jadi dia udah di resisten sekitar 86. Kalau tembus mungkin dia masih akan lanjut ya. Tinggal kita cari nanti resisten selanjutnya. Oke. Nah, kalau slice itu selalu ada di bawah kok. Slice. Cuman ini makanya saya nggak tahu, ini saya udah katakan berkali-kali kalau buat slice ya. Ini lu mesti lihat bahwa ini loh, penurunan ini kan pasti ada something wrong dengan perusahaannya, ya. Nih, ini dari sini sampai sini, ini pasti ada something wrong dengan perusahaannya, gitu loh. Nah, ini something wrong-nya itu kenapa ini? Gitu, apakah sudah mulai memberikan apa ya perubahan pada ini ya? Lu cek dulu nih berita-berita di sini nih. Teman-teman cek deh, teman-teman riset dulu ya. Kenapa dia bisa dibawa naik sampai ke sini, kemudian diturunkan sejauh itu? Ya, nah habis itu kita lihat nih perkembangan motor listriknya sanggup nggak ya mengubah dia punya ini tadinya turunnya kenapa? Ya, nah sanggup nggak untuk mengatasi masalah dia turun di sini? Sanggup nggak ya penurunannya dari 14.500 bahkan mungkin lebih ya, hampir menuju ke hampir 50 perak. Itu dulu ya. Kalau secara teknikal betul ini upsize-nya sih luar biasa, enak banget gitu. Tapi apakah cuman gara-gara motor listrik dia bisa kembali upsize segitu? Kalau iya nih upsize-nya kembali ke 14.000 ya, harusnya kayak Antam, Wika segala macam itu udah pasti ikutan. Ya, oke. Nah, gimana ITMG berita rapat dividen malah dibawa turun gini? Ya, kalau udah mengenai corporate action, sekali lagi apalagi kalau untuk dividen segala macam ya, kita enggak melakukan yang namanya dividen hunter. Kita enggak melakukan itu. Yang kedua, kita mesti tahu ITMG itu kan di batu bara. Ya, ITMG itu di batu bara. Nah, sektor batu bara gimana? Turun ya, wajar aja. Berarti kan tekanan jualnya sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan tekanan belinya. Jadi kalau ya namanya juga tekanan jual jauh lebih gede ya. Kalau dia dibawa turun ya wajar aja. Gitu. Nggak ada yang aneh di situ. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia naik karena cuma buat dividends ya sudah. Teman-teman harus tahu ya, mereka yang buat beli dividen udah pasti beli di bawah situ. Ya bukan beli di atas-atas. Ya, jadi kalau nanti dividendnya misalnya cuma berapa persen gitu ya. Terus akhirnya tahu kan, habis dividen kan langsung di drop gitu kan. Nah, itu mereka udah hitung keuntungan di sini dengan sentimen dividen, oh dia bisa mungkin ya kalau bisa dapat dua-duanya ya bagus. Kalau enggak, seenggaknya ya dia tahu bahwa ya minimal dia sampai ke atas ini deh. Nah, gitu. Ya minimal sampai ke atas itu berapa sih ini? 45.000. Nah, kalau dia beli di daerah 35.000 ini kan kenaikan sekitar seperempat hampir 30% kan. Ya itu udah lumayan. Gitu. Nah, dividennya berapa sih di atas 10.000? Nah, di atas 10.000 enggak kan? Nah, kalau dia enggak ya turunnya ya tinggal teman-teman tinggal dropnya aja. Nah, kalau iya, ya ini kan kalau dia beli 35.000, teman-teman coba hitung ya. Dia beli 35.000. Kalau sampai dia naik sampai ke 45.000 plus dividends, itu kira-kira udah untung berapa dia? Ya, kalau dia ngedrop ini ya, dia pasti udah ngitung lah. Ngedropnya berapa kali ya kira-kira sampai akhirnya dia keluar. Nah, kalau lu masuk sekarang udah percuma. Kalau 6.000. Ya, nah udah pasti dihitung deh. 6.000. Jadi 45.000 plus 65.000. Kalau sampai dia naik sampai ke atas ya. Ini kan udah ada satu resisten lagi kan di situ kan. Di berapa nih? 42 ribuan. Ya, ini kalau dia naik, ya teman-teman bisa hitung lah. Ya kan pasti mereka udah ngitung juga. Gitu. Jadi lebih baik udah nggak usah kejar-kejar gitu. Kita udah tahu bahwa secara sektornya itu semua downtrend. Jadi ngapain kita kejar di situ? Gitu ya. Oke, Mayora masih sama, Pak. Trendnya nggak berubah. Apa ini? Oh, GTRA untuk saham IPO kan Bu Dewi kan udah tahu kan, saham IPO nggak usah lah.
kita nggak lihat saham. Memang ada beberapa saham yang kita lihat kayak bir gitu kan ya. Tapi kan itu udah lewat gitu kan. Karena bir kan dia punya apa ya? Dia punya pangsa pasar sendiri gitu. Dia punya orang yang ada di situ gitu. Dan kita bisa lihat ya kayak MLBI sama DLTA itu gimana tuh? Ya saham-sahamnya kan gimana kan? Nah, jadi kan dia memang satu grupnya kan. Satu grupnya ya lu tinggal mau hold agak lama apa enggak aja sih. Kalau untuk itu ya. Kalau untuk si bir kan. Nah, kalau GTRA saya nggak tahu sahamnya saham apa ya. Saya nggak terlalu banyak ikutin yang saham-saham IPO sih. Paling yang terakhir itu BDKR. Tahu ya, BDKR itu yang pondasi itu. Ya cuma itu doang. Ya sama bir paling. Gitu. Ini BDKR. Ya pola-polanya kayak bir juga ya. Ya cuma itu doang sih. Kalau saham yang baru-baru IPO sih nggak terlalu banyak sih. Karena dia butuh effort kan untuk melakukan research kan. Dan apalagi saham-saham IPO itu udah melalui laporan keuangan yang diperindah. Nah, itu agak-agak repot soalnya meraba-raba yang diperindah itu seperti apa. Seindah apa yang dibetulin nih masalahnya. Gitu ya. Jadi makanya itu saya nggak terlalu ngambil saham-saham IPO. Oke, ini Harum ya. Nih, dia udah dibawa lagi, terus habis itu dia udah mulai naik. Tapi ini pergerakan naiknya sebenarnya kalau misalnya teman-teman ikut dari ini kan masih di price in untuk si ini kan, untuk batu baranya kan. Ya dia masih price in untuk itu. Jadi saya masih lihat ya sama lah untuk saham-saham yang batu bara, saham energi ini masih ada kecenderungan untuk koreksi lebih besar dibandingkan dengan naiknya. Gitu ya. Ini untuk si Harum. NICL, ini NICL sih mungkin udah agak-agak telat lah. Cari yang lain aja Bu untuk si nikelnya. Ya ini udah cukup tinggi ya, walaupun mungkin nanti teman-teman bisa lihat oh ini sedang ada pullback ke daerah sini. Ke 312 sampai 330 ya. Ini memang untuk nikel sahamnya oke lah. Ya, cuman udah terlalu tinggi. Ya maksudnya udah kenaikannya kan dari 60 dari berapa nih? Dari 60 atau berapa gitu kan udah sampai ke sini. Ya untuk kalau kita bilang untuk profit takingnya sih udah cukup besar. Nah, kalau lihat dari targetnya, sebenarnya sih memang cukup menarik lah. Cuman kalau masih ada yang lain, teman-teman bisa cari yang lain dulu. Tapi kalau nggak ada, ya lu mesti bersabar ya untuk target ini ya. Sampai ke sekitar 500. Ya, sampai ke 500. Tapi ini mesti bersabar untuk targetnya. Jadi kita lihat ada area buat beli di 312 sampai 330. Ini untuk si NICL. Buah sama juga kan, ini baru IPO juga kan. Ya, nah ini apa yang teman-teman lihat dari sini? Nih, ini adalah daerah resistennya. You udah kena lagi resisten. Tapi ini baru saham-saham baru IPO biasanya masih dijaga lah. Ya ini apalagi lihat nih penurunannya. Turun begini. Ini kalau harus jaga harusnya dia itu ya. Sedikit enggak memperindah lah tata teknikalnya. Ya ini turun ya, kemudian ini sampai sini sampai ke arah sekitar support. Jelek banget ya. Nih, ya jadi ini daerah supply-nya, daerah demand-nya, kemudian dia naik. Ya, ini paling masih berkutat di sini deh. Ya, saya nggak tahu sih. Ini kan tukang buah kan. Ya, tapi memang kalau teman-teman lihat ya bisnis buah itu luar biasa ya. Nggak ngerti ya bagaimana caranya bisa berkembang gede begitu. Ya, properti mungkin kalau kita bilang ya ini sebenarnya cuma nunggu momen doang sih. Kalau properti ya momen doang untuk ya nanti kita lihat dah teknikalnya seperti apa. Saya udah katakan sering kali kok ya. Properti kita tunggu momen, memang ada di daerah low risk, kemudian dia juga masih di set 1, jadi kita masih nunggu dulu lah. Nunggu marketnya bagus dulu. Itu aja ya. Nah, nunggu market bagus nanti telat gimana? Pokoknya intinya adalah tidak ada kata terlambat. Saya lebih baik terlambat untuk masuk duluan. Saya lebih baik tidak spekulasi di market seperti ini daripada saya harus berdarah-darah memulihkan kembali portofolio saya.
gitu. Ya, yang paling merusak trading kita adalah psikologi lu kalau sampai jelek. Itu paling rusak nih. Ya sama kayak kemarin di forex ya. Saya udah ceritakan di mana saya lupa taruh stop loss. Wah, gila itu paginya itu benar-benar lihat di-cut sama brokernya. Karena kena margin kan, di-cut sama broker. Ya ampun, tapi segitu gede loh. Ya, nah puji Tuhan hari ini sih udah mulai ketutup lagi. Cuman ya tetap ya psikologi lu kalau sampai nggak stabil, wah itu sih parah banget loh. Itu benar-benar saya berasa banget kok emosi saya naik. Pada saat, lah kok bisa nggak kena? Saya nggak pasang stop loss. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Ya kalau sampai brokernya tidak ngekat, yang kena margin dia nggak ngekat, ya, wah itu udah pasti kayak dulu lagi tuh, berdarah-darah saya. Ya, oke? Hardware kayaknya Selasa kemarin kita udah bahas deh. Ya, nanti cek lagi deh di itu sebelumnya, Bu. Oke? Saya pikir itu dulu ya, teman-teman ya. Besok kita ketemu lagi untuk market update. Moga-moga tidak terjadi apa-apa ya. Paling kita tinggal lihat-lihat market aja. Ya, kalau misalnya market nggak ada apa-apa, nanti mungkin saya masuk ke beberapa setup untuk si forex aja ya. Ya, jadi biar kita bisa benar-benar ngikut buat di minggu depan. Karena minggu depan kan kita udah grup kan udah saya bikin juga ya. Jadi teman-teman saya pengen teman-teman tahu lagi nih setupnya dulu ya. Jadi ngikutnya itu lebih enak. Jadi nggak kayak tadi ya, yang tipsnya tadi. Jangan ikut kata orang. Ya, tapi ikut setupnya, ikut trading plan masing-masing. Oke? Ya, thank you semuanya. Kita ketemu lagi besok. Besok ingat jam 5 sore tetap ya. Jam 5 sore kita akan ketemu lagi. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. God bless. Saya Jim pamit ya. Thank you.